kehilangan pekerjaan, dipaksakan untuk tetap di rumah. Namun beberapa hari yang lalu, ketika kita membaca berita-berita online, banyak sekali tenaga kerja asing atau Cina hadir di Maluku, saudara-saudara sekalian. Namun kita ketahui bersama bahwasanya Provinsi Maluku sendiri masih minim akan pekerjaan. Provinsi Maluku, Universitas Patimura, Universitas Darussalam, Yayan Ambon setiap tahun mencetak ribuan banyak pengangguran, saudara-saudara sekalian. Namun hari ini pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing. Itu ada apa, saudara-saudara sekalian? Kita perlu bertanya, kita perlu berdialog, saudara-saudara sekalian. Persoalan ini, saudara-saudara. Sekali lagi kami ingin sampaikan, kami tidak menyalahkan peraturan PPKM. Namun, kami menyalahkan peraturan PPKM diberlakukan di Provinsi Maluku yang termiskin keempat, saudara-saudara sekalian. Kan di dalam konstitusi kita jelas bahwa setiap warga negara yang miskin itu ditanggulangi oleh negara. Namun hari ini negara memberikan kita dengan bantuan bansos itu kisaran 300.000 dengan beras 10 kilo, saudara-saudara. Kalau kita kaji secara baik, beras uang 300.000, beras 10 kilo itu tidak cukup seminggu, saudara-saudara. Itu cukup 2 hari saja, mungkin habis. Apalagi mereka tahu kita orang Maluku ini kan makan banyak, saudara-saudara. Tidak sebanding dengan apa yang negara eksploitasi. Hutan kita, bayangkan 11 APH di Provinsi Maluku, 8-nya diburu, dibabat habis hutan kita, saudara-saudara. Blok Masela, laut kita itu memberikan sumbangsi buat negara bertahun puluhan triliun, saudara-saudara sekalian. Apa tugas negara untuk kita, kalau saudara-saudara? Apa tugas negara? Yang harusnya negara lihat adalah Maluku, Papua, dan lain-lain sebagainya. Karena kita masuk dalam negara termiskin, itu artinya masyarakat masih banyak miskin. Dan juga kami ingin klarifikasi bahwa stigma kami bahwa aksi nasional itu berawal dari Maluku. Kemudian ditunding bahwa kami ini adalah gerbong cukong, gerbong kampret, dan lain-lain sebagainya. Ingin kami sampaikan bahwasanya kami ini adalah mahasiswa yang tidak terikat dengan kepentingan elit politik, kepentingan manapun. Kami hadir semata-mata demi rakyat Indonesia, demi rakyat Maluku, demi masyarakat Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Teman-teman, masa aksi tenang. Pasukan dari Yayan Ambon sedang turun, dari UKIM sedang turun, dan di Unipati sedikit lagi akan turun. Maka hari ini ingin kami sampaikan kepada pemerintah Kota Ambon, cukup kemarin-kemarin mereka yang sudah mengambil uang atas nama gerakan ini. Cukup bagi mereka yang sudah mau membela Bapak. Tapi ingat, kami selaku anak bangsa Maluku, anak cucu dari Kapitan Patimura, dari Kartina Mata Tiahu, kami tidak akan pernah menjadi penjilat sendiri, saudara-saudara. Kami tidak butuh uang 1.000, 2.000. Yang kami butuh adalah keadilan, saudara-saudara sekalian. Hidup rakyat. Walaupun kami banyak dihubungi, banyak ditelepon, namun ingat, kami bukan tipikal penjilat. Kali kami maju di dalam dunia pertempuran, maka kami tetap satu, saudara-saudara. Kami tetap berlawanan, saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu, perlu Wali Kota Ambon dievaluasi kembali pihak rumah sakit. Jangan kasih vonis orang sembarang. Setiap orang mati dituduh COVID, setiap orang mati dituduh COVID. Woi, kata ini kata orang tua ada sakit. Kata bilang bapak, mama, jangan bawa ke rumah sakit. Nanti divonis corona. Papa, mama, jangan bawa ke rumah sakit. Nanti divonis corona. Karena ulah rumah sakit. Setiap orang mati dituduh COVID. Setiap orang mati dituduh COVID. Coba bayangkan, ada beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa rumah sakit. Terjadinya perampasan mayat, salah satunya di Kuda Mati, di Rumah Sakit Bayangkara, dan di lain-lain sebagainya. Karena mereka merasa beban bahwa almarhum atau orang yang mati keluarganya itu bukan COVID.
Sepakat. Kemudian soal vaksin, ini yang salah dari pemerintah. Hari ini harus pemerintah juga sosialisasi persoalan vaksin. Banyak orang yang tidak punya kekuatan imun tubuh setelah vaksin, sakit dan lain-lain sebagainya. Apa tanggung jawab pemerintah? Harus ada tanggung jawab pemerintah di situ. Ya bisa. Yang kami tuntut ini bukan semata-mata milik kami. Yang kami tuntut ini semata-mata hanya milik rakyat, milik masyarakat Kota Ambon. Dan juga Bapak Intel Kepolisian dan lain-lain sebagainya. Kami tidak mau bersinggungan dengan Bapak Kepolisian. Karena kami tahu Bapak Kepolisian siang malam tidur menjaga dan mengawal ketertiban di masyarakat. Kami tahu itu. Dan kami juga tidak mau tangan-tangan Bapak dikotori oleh darah-darah kita, saudara-saudara. Saya tahu betul, saya punya kenalan berbagai macam kepolisian baik di pihak Intel. Mereka juga mendukung kita. Cuman karena keterikatan dengan pakaian mereka, keterikatan dengan tugas mereka, sehingga mereka tidak mampu menjawab sebagaimana mestinya, saudara-saudara sekalian. Mereka yang gaji 4 juta, 3 juta saja mengeluh persoalan peraturan PPKM ini. Apalagi masyarakat biasa yang gaji 3 juta, 4 juta saja mengeluh, apalagi masyarakat biasa. Kemudian juga kepada Bapak Satpol PP Kota Ambon, jangan sewenang-wenang memukul masyarakat atau mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Kami tidak mau bersinggung dengan kalian. Kami datang di sini, pemerintah Kota Ambon hadir dan mendengar apa keluh kesah kami. Lalu kemudian berdiskusi, berdialog dan lain-lain sebagainya. Jangan cuma enak saja di dalam, lalu tidak mendengar, lalu kirim tentara, polisi dan lain-lain sebagainya. Satpol PP lalu berhadapan dengan kami. Gila apa? Kotong ini bukan pencuri, kotong ini bukan penjilat, kotong ini bukan pemerkosa. Lalu main seenak-enaknya saja pukul dan membabi buta. Kami ini adalah mahasiswa. Setiap malam kami, dalam satu malam kami membaca lembaran per lembaran. Maka itu sekali lagi ingin saya sampaikan bahwasanya jika betul-betul peraturan PPKM ini mau diterapkan, nah berikan bantuan kepada masyarakat. Sekarang masyarakat sudah diwajibkan pakai 2 masker dan lain sebagainya. Lalu apa? Apakah masyarakat mencari? Sekarang masyarakat dibatasi di rumah saja dan lain sebagainya. Sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Maluku itu termiskin keempat. Jadi ketika anda itu salah ketika menerapkan peraturan PPKM, sudah tahu warga miskin, suruh warga di rumah tanpa memberikan sumbangsi apapun. Gila di Israel itu 1 juta, 21 juta per kapita per keluarga. Di Amerika itu diberikan cek. Nanti bapak-bapak ibu-ibu buka, coba update. Lalu tahu di Amerika, di Jerman itu 3 juta. Kata digaji deh, kata di Indonesia dengan dihargai dengan 300.000 rupiah. Beli rokok saja yang cukup. Rokok sih sudah mahal bang. 300.000 rupiah, saudara-saudara. Mati sih kayaknya. Di mana mau beli beras, mana mau beli sayur, mana mau beli apin. Sedangkan pedagang-pedagang pasar disuruh jangan menjual dan lain-lain sebagainya, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini gila. Ya, mungkin itu saja orang singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terlebih khususnya untuk masyarakat Kota Ambon, mari sama-sama kita berdarah, kita berjihad di jalan. Ini saudara-saudara sekalian. Saya berikan kepada adinda saya, Rifki Darle. Tinggal kapan?
terima kasih Kanda Risman yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih yang saya hormati masyarakat Maluku, khususnya Provinsi Maluku yang ada di Kota Ambon, yang sungguh saya cintai, bapak-bapak semua yang ada di sini, bapak-bapak tukang ojek, bapak-bapak beca, bapak-bapak supir angkot yang hari ini melakukan aktivitas di siang hari ini. Yang kami hormati juga teman-teman perjuangan yang hari ini masih konsisten dengan identitas teman-teman sebagai mahasiswa, identitas teman-teman sebagai mahasiswa maupun manusia, teman-teman sekalian, dan para pihak kepolisian dan bapak-bapak Satpol PP yang sungguh kami cintai. Hari ini mungkin demonstrasi bapak-bapak menganggap, menafsirkan bahwa ini adalah kekacauan, teman-teman sekalian. Tapi bapak-bapak perlu tahu bahwa ini bukti implementasi daripada nilai-nilai demokrasi itu sendiri, teman-teman. Mengawal seluruh kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh bapak-bapak pimpinan kita yang ada di bumi Al-Muluk ini. Maka dengan hari ini kami masih berkomitmen dengan statement yang sama, dapat pemberlakuan PPKM. Dan kemudian jika hari ini pimpinan wali kota tidak mampu untuk bagaimana menerapkan salah satu peraturan yang kemudian ingin mensejahterakan kehidupan rakyat, maka kami minta untuk Bapak Wali Kota untuk turun dari jabatannya. Dan kami meminta bahwa jika hari ini Presiden Joko Widodo tidak mampu mengelola ataupun menangani COVID-19 di bumi ataupun di Republik Indonesia ini, kami dari timur, khususnya di Provinsi Maluku, khususnya di Ambon, kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun dari jabatannya juga. Karena esensi daripada regulasi ataupun peraturan-peraturannya harus berdiri pada esensi kesejahteraan, keadilan sosial itu sendiri yang tercantum di dalam Pancasila poin kelima tentang keadilan sosial, bapak-bapak ibu sekalian. Maka kami minta dengan hormat untuk bapak-bapak sampaikan kepada bapak kita, Bapak Wali Kota, untuk segera cabut yang namanya pemberlakuan PPKM. Karena menurut kami tidak ada pengaruh untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan pemberlakuan PPKM tadi. Karena kami lihat beberapa peristiwa yang terjadi, salah satunya di perempatan Kebun Cengke. Kami lihat ada petugas-petugas yang tahu itu dari mana, baik dari Satgas dan lain sebagainya. Ada pembubaran secara paksa. Kemudian ada ibu-ibu yang kemudian berjualan ikan dan sayur dicampur jadi satu. Bapak-bapak harus tahu bahwa esensi peraturan itu harus berdiri pada nilai-nilai kemanusiaan, bapak-bapak ibu sekalian. Makanya berdirinya Republik ini pada saat penjajahan kolonialisme, kami dan leluhur-leluhur dulu berjuang ingin melepaskan bangsa ini dari penjajahan, bapak ibu sekalian. Jadi jika kalian menerapkan peraturan-peraturan yang kemudian mendiskriminasi, menjajah bangsa itu sendiri, maka kalian sebagian daripada penjajahan itu sendiri, bapak-bapak ibu sekalian. Makanya Soekarno bilang betul bahwa satu saat bangsa ini akan menjajah bangsanya sendiri dengan peraturan-peraturan yang bapak ibu sekalian terapkan. Maka kami meminta bahwa hari ini harus segera Bapak Wali Kota mencabut pemberlakuan PPKM tadi. Karena menurut kajian kritis kami, itu malah mensengsarakan bapak-bapak ibu kita yang ada di pasar, masyarakat biasa yang kemudian mengharapkan hasil daripada ojek, mengharapkan hasil daripada angkot dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang pakai seragam mungkin digaji, kami tidak digaji, bapak-bapak ibu sekalian. Maka jika penerapan pemberlakuan PPKM tadi harus ada solusi yang progresif, yaitu berikan bantuan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk apapun. Yang penting ada bantuan masyarakat untuk bisa menunjang kehidupan mereka sehari-hari, bapak-bapak ibu sekalian. Belajar dari negara-negara lain. Negara-negara lain menerapkan peraturan-peraturan tapi diberikan solusi-solusi yang progresif, solusi-solusi yang bisa membahagiakan rakyatnya. Tapi di Indonesia membuatkan peraturan, tapi malah ada pemerintah sendiri yang membuat mereka yang melanggar dan tidak memberikan solusi-solusi yang progresif kepada rakyatnya itu sendiri.
tentang joget-jogetnya Ibunda Widya, istrinya Bapak tertinggi kami di Provinsi Maluku itu, istri Bapak Murad Ismail. Kemarin sempat joget-joget. Ada alasan-alasan teman-teman dan sebagian cukup-cukup buser-buser yang mengatakan bahwa itu di luar dari pemberlakuan PPKM. Kan COVID-19 itu kan sudah ada. Jadi perlu untuk sebagai pimpinan ataupun orang yang ada sebagai figur publik seharusnya mencerminkan nilai-nilai etik moral kepada masyarakat supaya bisa diberikan contoh kepada masyarakat, memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini malah joget-joget dengan lagu Bung Alex Sula. Kemarin saya Bapak Sekda juga. Aduh, kamu ini kata Subali bingung, kamu jujur Subali bingung, kata rakyat Subali bingung. Coba tunjukkan nilai-nilai moral etik. Sebagai pemimpin itu harus menunjukkan hal-hal yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Ini malah berjoget-joget dan lain sebagainya, katanya itu spontan. Bukan persoalan. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu kan di luar PPKM. Bukan persoalan itu, tapi kita sudah ada di saat itu kata masuk di dalam COVID-19 ini. Makanya perlu untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kebiadaban yang dilakukan pemerintah ataupun pimpinan-pimpinan kita yang ada di Provinsi Maluku ini. Itu sebagai contoh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan saya membaca instruksi Polri tentang bagaimana pihak-pihak keamanan, yaitu pihak kepolisian dan lain sebagainya, untuk jangan melakukan tindakan represif kepada kami rakyat. Jangan lakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada kami rakyat. Bapak-bapak Ibu sekalian, kami berdiri di sini atas suara rakyat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kami berdiri di sini bukan karena kami lapar, Bapak-bapak Ibu sekalian. Bukan karena kami haus, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tapi kami rindu akan kebenaran. Kami rindu akan keadilan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kalau Bapak-bapak sekalian mengincar prestasi, ini adalah sebuah kekacauan. Bapak-bapak Ibu sekalian, salah Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini nilai daripada demokrasi itu sendiri dalam menyampaikan pendapat. Konstitusi menjamin itu, Bapak-bapak Ibu sekalian. Maka kami minta dengan hormat untuk Bapak-bapak sebagai selaku penegak hukum maupun keamanan untuk bisa menjaga, mengayomi dan menjaga ketertiban, kedamaian di dalam masyarakat yang sudah tercantum di dalam undang-undang yang mengatur tentang kepolisian. Itu pesan kami dari rakyat. Kami datang di sini kegelisahan Bapak-bapak Ibu sekalian. Kami datang di sini. Bapak-bapak perlu tahu bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, berpesan bahwa kezaliman di muka bumi ini terjadi bukan karena banyak orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik seperti Bapak-bapak Ibu sekalian ini. Orang-orang baik kayak Bapak-bapak Ibu sekalian ini sehingga mendiamkan kezaliman, makanya republik ini dirusak. Bukan karena banyak orang-orang jahat. Itu pesan sahabat Rasulullah, kata sebagai muslim. Makanya kalau Bapak-bapak Ibu tahu itu salah ataupun hal-hal yang kemudian bisa mensyaratkan rakyat, Bapak-bapak Ibu sekalian yang punya kewenangan lain sebagainya bisa berkomunikasi dengan pimpinan untuk bagaimana harus mengkaji regulasi-regulasi yang kemudian berdampaknya kepada rakyat itu sendiri, Bapak-bapak Ibu sekalian. Makanya kami meminta itu saja. Statementnya adalah yang sering sudah beberapa hari kami melakukan aksi, yaitu segera copot pemberlakuan PPKM. Kalau tidak, maka kami meminta dengan hormat sebagai rakyat yang memilih pimpinan-pimpinan yang ada di republik ini, salah satunya Bapak Wali Kota, untuk turun saja dari jabatan. Ada pemimpin-pemimpin jujur, ada pemimpin-pemimpin adil yang bisa memimpin Provinsi Maluku ini, yang bisa memimpin Kota Ambon ini. Masih ada banyak-banyak pimpinan yang ada. Maka dengan itu kami minta segera untuk kaji seluruh kebijakan-kebijakan yang mendampaknya kepada rakyat. Mungkin itu saja. Ada teman-teman lain yang kemudian ingin menyampaikan orasinya. Kami terima kasih Bapak-Bapak Sambal. Bapak-bapak mungkin. Ya, terima kasih. Tadi adalah penyampaian orasi dari dua orator masyarakat yang melakukan PPKM di Kota Ambon di depan kantor Wali Kota Ambon.
Nah, terpantau dari sini memang saat ini Mas Hafiz sedang menunggu penambahan jumlah massa yang berasal dari kampus IAIN Ambon dan beberapa kampus lainnya. Dan seperti terpantau di belakang layar monitor Anda bahwa saat ini sedang terjadi sedikit kemacetan ya akibat dari demo ini. Saya Didi Aziz menyampaikan, melaporkan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.